Jika Anda masih belajar membaca Al-Quran, Anda pasti akan melihat salah satu dari 12 simbol ini. Hari ini kita akan berbicara tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita menemui salah satunya. Kita mulai dengan yang pertama. Ini adalah simbol seperti huruf mim. Artinya kita harus berhenti membaca, memisahkan atau memberi jeda dengan kalimat setelahnya. Jika tidak, arti dari ayat tersebut atau ayatnya akan berubah. Demikian seperti dalam contoh, Innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Jadi, di sini kita harus berhenti pada simbol seperti huruf mim. Berikutnya adalah simbol lam alif atau la. Simbol ini berarti kebalikannya. Kita tidak boleh berhenti membaca ketika menemui simbol ini. Seperti dalam contoh, mannaw wa la adallahum ajruhum. Selanjutnya, simbol titik 3. Dari simbol ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kita bisa berhenti di salah satu dari keduanya. Tapi kita harus berhenti pada salah satunya, bukan keduanya. Seperti contoh, Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Kita diperbolehkan berhenti pada tanda yang pertama dengan membaca seperti tadi, atau dengan berhenti pada tanda kedua dengan membaca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berikutnya adalah simbol yang berbentuk seperti kata sil. Jadi ini berarti sebaiknya kita teruskan bacaannya. Pada dasarnya kita bisa membandingkannya seperti 70% lanjut membaca atau 30% berhenti. Itu berarti lebih baik meneruskan membaca seperti pada contoh kalla layunbadanna fil hutamah. Selanjutnya simbol qon atau il adalah kebalikan dari simbol sil. Artinya lebih baik bagi kita berhenti membaca jika kita bertemu dengan tanda ini. Jika boleh kita bandingkan seperti 70% berhenti dan 30% lanjut membaca. Seperti pada contoh wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum. Jadi pada simbol ini lebih baik bagi kita berhenti. Berikutnya adalah simbol huruf jim. Pada simbol ini kita boleh berhenti, boleh juga tidak. Perbandingannya seperti 50%, 50%. Keduanya sama-sama baik. Contohnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika kita ingin wasal atau kita sambung, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sekarang mari kita berbicara tentang 6 simbol lainnya. Ini adalah simbol yang berbentuk sejadah atau tempat sujud. Total simbol ini di dalam Al-Quran ada 15. Pada akhir setiap ayat, ketika kita menjumpai tanda ini, yang harus kita lakukan adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa disebut ayat As-Sajadah, seperti misalnya dalam surat Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Berikutnya adalah tanda yang terlihat seperti mim, tapi tanda ini berbeda dengan yang pertama. Simbol ini biasa muncul di atas huruf ba ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ba atau disebut iqlab. Simbol ini artinya kita tidak membaca nun sukun dengan jelas, tetapi menggantinya dengan mim sukun. Contoh dalam surat An-Humazah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Jadi kita tidak mengucapkan layun ba, tetapi mengucapkan
layumba. Selanjutnya tanda kecil yang terlihat seperti alif. Memang sebenarnya itu adalah huruf alif dan sering kita jumpai berkali-kali di dalam Al-Quran. Tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Tanda alif ini menandakan kepada kita bahwa kita harus membacanya dengan panjang. Selanjutnya simbol sin yang seperti huruf sin atau kadang tertulis dalam bentuk huruf saktah. Ketika membaca Al-Quran dan kita menemui simbol ini, di sini kita harus berhenti dengan sejenak tanpa mengeluarkan nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi hanya ada jeda singkat, tidak benar-benar berhenti seperti pada contoh mim yang pertama. Tetapi di sini kita harus menahan nafas kita, berhenti sejenak. Berikutnya adalah simbol seperti huruf alis atau mad. Ini adalah tanda atau simbol yang sangat umum dalam Al-Quran. Ini berarti kita perlu memperpanjang bacaannya menjadi sedikit lebih lama dari alif kecil yang sebelumnya. Tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Yang terakhir ini adalah simbol yang menandakan bahwa berakhirnya seperlapan dari bagian para juz. Kita akan dapati tanda ini di setiap 2,5 halaman dari setiap juz di dalam Al-Quran. Contoh di dalam surat Al-Adiyat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afana ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Di sini kita tidak perlu mengubah cara baca kita ketika menemui tanda ini, karena tanda ini tidak mempengaruhi cara membaca Al-Quran. Jadi itulah 12 simbol yang ada di dalam Al-Quran yang bisa kita bahas hari ini. Saya akan memberikan ringkasan apa arti dari simbol-simbol ini. Coba untuk mengingatnya. Tentu saja cara terbaik untuk mempelajarinya adalah dengan banyak-banyak membaca, karena latihan akan membuatnya sempurna. Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.